Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial singkat tentang penggunaan JSOP. Jadi JSOP ini adalah sebuah library untuk meload halaman web. Jadi contoh penggunaannya seperti ini. Kita bisa memasukkan halaman web seperti ini, kemudian kita klik tombol Go-nya. Dia akan meload semua teks yang ada di halaman web tersebut. Jadi ini adalah library JSOP dibuat oleh JSOP ORG ya. Dia adalah library yang tersedia di luar JDK. Jadi kita harus download library-nya tersendiri. Ini ada cara downloadnya. Kemudian teman-teman kalau mau download bisa download di sini. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menggunakan library JSOP ini. Bisa kalau teman-teman pakai projectnya Maven, tambahkan dependensi seperti ini. Kemudian kalau pakai Gradle, tambahkan implementation ORG JSOP 1.15.3. Oke, kemudian di sini saya mau ajarkan dengan cara yang klasik ya. Kita gunakan cara klasik, cara orang-orang dulu. Kita download library-nya, download yang ini yang di atas atau salah satu dari ini ya. Kemudian setelah di-download nanti ada tampilannya seperti ini. Dia berupa file jar. File jar ini nanti akan saya tambahkan ke library saya. Jadi saya buat project dulu di NetBeans. Nama projectnya adalah GUI, pakai Java with N saya. Teman-teman kalau pakai Maven atau Gradle bisa pakai cara yang tadi, yang kedua dan ketiga. Saya pakai Java with N, kemudian Java application, next. Di sini saya beri nama projectnya GUI. Ini terserah teman-teman. 006. Saya hilangkan checklist main class-nya. Finish. Oke, jadi ada banyak cara yang bisa digunakan. Cara ini adalah dengan cara mengcopy file ini tadi, JSOP yang hasil downloadannya saya copy. Kemudian saya masukkan ke dalam NetBeans. Saya lewat file di sini. Di dalam file ini nama project saya adalah GUI 06. Di sini saya buat folder dulu. Saya beri nama foldernya adalah lib atau libs begitu ya. Finish. Jangan lupa tempatnya tadi di drive C, my document. Kemudian saya paste di sini. Jadi JSOP-nya saya letakkan di dalam libs ini. Sampai di sini belum selesai, saya harus registrasikan dulu. Saya harus daftarkan library-nya di dalam library project. Jadi di bagian library sini, kalau kita kan biasanya mainnya di sini ya, source package. Ini cara yang paling klasik, yang sederhana. Di library sini saya klik kanan add jar folder, jar atau folder. Kemudian saya bisa browse sebenarnya di sini. Saya browse ke NetBeans. Project saya tadi adalah project GUI 06. Kemudian libs nama foldernya. Di sini ada JSOP. Jadi saya cari ini foldernya di dalam folder libs tadi. Kalau kita buka rootnya seperti ini di GUI 06 libs. Kemudian saya pilih ini JSOP. Kemudian saya pilihnya yang relatif. Bisa pakai absolute ya. Kalau absolute ini dia alamat absolute yang digunakan. Kalau ini alamat relatifnya. Kemudian open. Oke, kalau sudah diimport digunakan seperti ini, didaftarkan library-nya, nanti kita bisa gunakan kodenya. Untuk kodenya sebenarnya ada contohnya di sini, ada contoh kodenya ya. Mana tadi? Ini ada contoh kodenya ya. Ada contoh kode yang mungkin bisa di copy paste. Kemudian di sini juga saya sudah siapkan tes untuk tes codingnya. Di tes 01. Teman-teman bisa buat kelas namanya tes 01 di NetBeans. Di source package-nya bikin Java class, nama kelasnya tes 01. Kemudian bisa copy coding saya nih untuk menguji saja apakah library-nya sudah bisa digunakan. Saya paste di sini. Saya perbaiki. Oke. Jadi caranya saya bikin kelas di sini, kelas tes 01. Di dalamnya ada method main. Di dalam method main saya lakukan seperti ini. Ini saja codingnya untuk menguji. Pertama saya buat string URL-nya, ini URL yang saya mau uji. Saya coba panggil. Atau kalau mau coba yang diujikan oleh JSOP, kita bisa pakai ini URL-nya dia. Dia tes di Wikipedia ya, Wikipedia ORG. Saya masukkan juga URL yang sama. String URL-nya saya paste di sini. Kemudian saya buat objek dokumen JSOP.connect SURL. SURL ini adalah string URL saya .get. Kemudian untuk menampilkan judulnya pakai dokumen.title untuk menampilkan judul dokumennya. Jadi nanti sini muncul
judul atau title ya. Kemudian isi dokumennya. Isi dokumen. Seperti ini. Isi dokumennya dipanggil dengan cara dokumen.txt. Coba kita run file. Jadi ini adalah judul dari webnya, situsnya, Wikipedia, Free Encyclopedia. Kemudian isi dokumennya adalah ini. Ini panjang ya. Ini panjang ke kanan ini. Panjang sekali. Jadi semua isi teks di dokumen tersebut ditampilkan. Jadi caranya cukup sederhana dan cukup simple. JSON ini bisa digunakan untuk kalau teman-teman mau bikin text mining di halaman web, bisa di teks, mungkin bisa diolah datanya menggunakan teknik-teknik statistik atau machine learning tertentu yang digunakan untuk mengolah informasi dari sebuah web. Jadi bisa ada banyak web yang teman-teman download dalam satu kali download ya. Kemudian tanpa mengikuti melihat formatnya, teman-teman juga bisa bersihkan atau mungkin bisa download di elemen tertentu, di tag-tag tertentu, di tag-tag HTML tertentu ya, untuk melihat informasi yang teman-teman cari. Oke, di sini baru contoh sederhananya saja. Kita punya URL, kemudian kita ambil isi dokumennya. Oke, di sini berikutnya, sebenarnya kita mau bikin GUI. GUI-nya nanti seperti ini. Jadi dia ada GUI-nya seperti GUI sederhana. Ada URL di sini, ada label, JLabel, kemudian JText field, kemudian ada tombol Go. Kemudian ada di sini ada text span atau text area, mungkin nanti bisa kita gunakan. Kita paste di sini, kemudian Go. Dia muncul teks yang sama yang ada di sini. Jadi saya hanya memindahkan saja ke GUI, dari CLI ini ke GUI. Oke, baik, kita akan buat GUI seperti ini. Saya juga sudah siapkan starter kodenya untuk teman-teman. Dia ada di sini ya, di starter kode ini. Jadi kalau copy starter kode saya, cukup copy isinya. Kemudian nama kodenya, source code-nya bukan starter.java tapi langsung window.java ya. Jadi kita bisa buat kelas baru di sini, kelas baru new java class. Nama kelasnya adalah window.java. Kemudian saya kopikan saja ini. Ini ada package-nya. Saya copy. Kemudian Ctrl A, paste. Oke, kalau kita run ini, kita selesaikan dulu ini. Move to correct folder. Kemudian fix import dulu. Saya pakai logo tadi ya, tapi tidak saya aktifkan. Coba saya run sekarang, run file. Jadi dia tampilannya baru kosong seperti ini. Jadi nanti di atasnya kita akan buat komponen seperti ini ya. Jadi nanti di sini kita isi, di sini ada JLabel, JText field, kemudian tombol Go. Kemudian di bawahnya ada JText span. Jadi di sini kita latihan sedikit juga menggunakan layout. Nanti di bagian atasnya saya gunakan layoutnya adalah, di bagian dasarnya saya gunakan border layout dulu. Bagian content pane-nya saya pakai border layout. Terus di atasnya ini untuk bagian atasnya saya pakai flow layout. Di bagian bawahnya ini tetap pakai border layout lagi. Oke. Jadi kita siap-siap untuk membuat codingnya. Kita kembali kemari ke starter kita. Jadi di starter ini sebenarnya sudah ada tampilan window ya. Sudah ada JFrame, ada size-nya 600 x 400 x 300. Saya ganti dulu jadi 600 x 400. Kemudian ada set default close operation yang sudah dibuatkan. Content pane-nya juga sudah ada. Kemudian nanti kita sisa bermain di content pane ini. Oke, pertama saya mau set ini. Content pane-nya dia punya background sudah ya. Saya set layoutnya juga ya, content pane. Jadi layout dasarnya saya pakai border layout, new border layout. Oke, seperti itu. Kemudian nanti di atasnya content pane ini ada dua layout. Ada layout ada panel ya, ada JPanel. Saya beri nama JPanelnya adalah JPanel North. Kemudian sama dengan new JPanel.
Kemudian saya atur layoutnya untuk yang Nord itu adalah flow layout. New flow layout. Kita import dulu. Ini salah. New jpanel flow layout. Kemudian di bagian bawahnya nanti ada juga jpanel juga. jpanel center. Sama dengan new jpanel. Yang panel centernya ini pakai border layout juga. New border layout. Seperti ini. Oke, ini kalau kita run juga tidak ada bedanya, masih belum ada bedanya. Belum ada bedanya karena belum saya pasangkan. Sekarang sebenarnya kita sudah bisa coba pasangkan ini. Atau kalau kita mau lihat ada perbedaan warnanya, kita pilih di sini, kasih warna yang Nordnya dikasih warna, misalnya warna grey misalnya. Kemudian yang centernya saya kasih supaya ada perbedaan warnanya. Kemudian jpanel centernya nanti kita kasih warna juga, mungkin warna lain, misalnya warna orange ya. Coba kita run, belum ada bedanya ya, belum ada bedanya. Sekarang kita tambahkan ini. Jadi jpanel Nord ini akan kita tambahkan ke content pane. Jadi kalau tadi ini belum kita tambahkan, sekarang kita tambahkan titik jcontent pane titik add yang ini ya, komponen kemudian constraint-nya. Di sini jpanel Nord, kemudian constraint-nya dia adalah border layout titik Nord juga. Gitu. Kalau kita run ini, di sini ada panel berwarna grey ya. Di panel Nordnya berwarna grey, kita run coba. Ya dia sudah ada yang grey di atasnya. Tapi yang ini masih warna yang tadi yang orange. Ya sekarang sama dengan cara yang sama. Kita tambahkan juga ini jpanel orange, jpanel center, elemennya jpanel center. Tapi di sini layoutnya dia center. Jadi dia berada di tengah-tengah content pane. Mungkin bisa diimajinasikan teman-teman ya. Jadi tadi ada jcontent pane paling bawah, paling dasar. Jcontent pane ini pakai layoutnya dia border layout. Terus di atasnya kita letakkan dua panel, ada jpanel Nord dan jpanel center. Jpanel Nord berada di posisi Nordnya jcontent pane ya. Jadi jpanel Nord ini berada di bagian utaranya jcontent pane ini, dia di setting sini. Sedangkan di bagian tengah jcontent pane ini kita isi dengan jpanel center yang berwarna orange tadi. Coba kita run, berarti ada gray dan orange ya. Di atasnya gray, di bawahnya orange. Ini orange-nya seperti kuning. Nanti di atas ini kita isi dengan tombol-tombol. Tombol-tombol, ada tombol ini ya, tombol URL, ada label URL, kemudian text field ini, text field URL, kemudian ada tombol go. Oke, kita bertahap. Jadi kita sekarang sudah kita letakkan di ini seperti begini. Kita pisahkannya, jadi ini untuk bekerja dengan jpanel Nord, ini bekerja untuk dengan jpanel center. Di jpanel Nord ada, kita akan buat label jlabel kita beri nama jlabel URL juga, jlabel URL. Tulisannya adalah new jlabel, ada stringnya URL begini. Kemudian nanti ini kita tambahkan ke jpanel Nord. Jadi di jpanel Nord tadi dia sudah punya layout ya. Nama layoutnya adalah flow layout. Jadi nanti elemennya akan disusun menggunakan flow layout. Kita gunakan add saja di sini. Kemudian di dalamnya kasih jlabel URL. Kalau kita run, maka sekarang akan ada tulisan jlabel URL. Nanti di sampingnya kita isi dengan text field. Oke, kita buat text field lagi di sini. Text field. Jadi sebenarnya ini sangat mudah ya.
cuman perlu sedikit imajinasi juga. Sama dengan new JText fill. Kemudian kita tambahkan ini jpanel node lagi, titik add. Ini. Kalau kita run dia JText fill-nya sangat kecil ya. Ini kecil sekali, ada JText fill tapi kecil. Jadi kita harus atur preferred size-nya. JText fill URL titik set preferred size, kita isi dengan new dimension. Di sini kita pilih yang di bawah ini. Misalnya kita isi size-nya adalah 200,30. Jadi kalau kita run ini dia tidak kecil lagi. Ya, dia besar. Sudah ada text fill-nya di sini. Bisa diisi. Berikutnya kita butuh sebuah tombol juga. Ini bisa kita tambah 300 mungkin. Atau 400. Kita butuh sebuah tombol JButton. JButton. Misalnya kita beri nama JButton Go. Sama dengan new JButton Go. Kita isi dengan teks di sini Go. Kemudian di sini juga kita tambahkan jpanel node titik add JButton Go. Seperti ini. Kalau kita run, maka nanti kita sudah punya 3 elemen di atasnya. URL, kemudian ini isi text fill-nya untuk mengisikan URL, kemudian Go. Kalau ini dirasa terlalu besar, kita bisa kurangi, mungkin isinya jangan 30 tapi 28 misalnya. Kita run lagi. Oke, dia seperti ini. Go. Kemudian nanti di bagian tengahnya, kita akan bekerja di jpanel node ya. Di jpanel center. Ini jpanel node tadi. Untuk bagian tengahnya kita bekerja di jpanel node, di jpanel center. Di sini kita akan buat sebuah content pen, scroll pen. Kita akan butuh sebuah scroll pen di sini. Jadi kita buat dulu scroll pen. Kita beri nama scroll pen juga. Jadi nanti ada text area atau text pen di atasnya yang bisa di scroll. New scroll pen titik koma. Kemudian di dalamnya juga kita butuh sebuah JText pen. Jadi nanti teksnya akan ditampilkan di text pen ya, teks dari dokumen webnya. JText pen, JText pen. Jadi saya cara bikin objeknya pakai cara sederhana, saya ganti huruf J-nya jadi huruf kecil ya, JText pen, kemudian nanti diikuti kalau ada lebih dari satu JText pen saya beri nomor. Kebetulan di sini banyak satu text pen saya, jadi saya tidak perlu kasih nomor. New JText pen seperti ini. Kemudian dalam JScroll pen ini saya set viewportnya adalah titik set viewport. Saya isi dengan JText pen. Kemudian JText pen ini saya masukkan ke dalam jpanel center di posisi tengahnya juga. Jadi jpanel center titik add. Saya pakai add yang ini. Nama komponennya adalah JScroll pen. Kemudian dia di posisi center. Pakai konstanta border layout titik. Ini kalau bukan konstanta dia enum ya. Center. Seperti itu. Coba kita run sekarang. Ya, kalau kita run sudah ada ya, sudah ada text pen-nya di sini. Dan text pen ini kalau dia teksnya banyak dia akan otomatis punya scroll bar. Ini ada scroll bar-nya di samping. Jadi dia otomatis scroll bar-nya. Bisa diatur sih sebenarnya kalau mau otomatis atau tidak. Ini juga bisa diatur scroll bar-nya.
Teman-teman bisa cari sendiri tutorial untuk mengatur scroll barnya. Oke, kemudian nanti kita akan punya tombol. Oh, sudah ada tombolnya. Kita akan punya tombol yang punya aksi. Jadi biasanya aksi untuk tombol itu dibuat setelah kita buat komponen-komponennya. Supaya kalau kita butuh komponennya sudah dideklarasikan di atas ya. Jadi kita buat di sini aksi. Untuk tombolnya, nama tombolnya adalah JButtonGo. Titik, cara tambahkan aksinya bisa cara seperti add action listener, new, ini pakai anonymous class ya, new action listener, seperti ini. Kemudian action per format, action event, ini saya hapus saja. Jadi aksinya saya tuliskan di sini. Aksi yang pertama saya kerjakan adalah saya mau baca isi dari ini. Apa yang saya tuliskan di sini saya baca. Jadi saya lihat nama komponennya adalah jTextFill. Jadi saya buat string di sini. Saya tangkap stringnya. String URL misalnya s URL sama dengan nama komponennya adalah jTextFill titik jTextFill Go ya maksudnya. jTextFill URL tadi. jTextFill URL titik get text. Seperti ini. Jadi ini gunanya untuk menangkap string yang saya tuliskan di sini. Kemudian string yang di sini saya gunakan sebagai URL untuk membaca dokumen. Jadi saya bisa copy yang ini karena saya gunakan variabel yang sama ya, SURL di sini, nama variabelnya sama persis, S-nya kecil, URL-nya besar. Saya bisa copy ini. Begini. Seperti ini. Seperti ini. Diimpor juga. Jangan lupa diimpor di atasnya. Kemudian di sini ada, kita diminta untuk blok ini di dalam try and catch ya. Jadi diminta untuk blok dalam try and catch, kita blok saja. Kemudian di sini ya, di sini saya panggil isi dokumennya. Saya langsung ke isi dokumen dengan cara memanggilnya dokumen.text. Jadi saya bisa buat string di sini. Namanya text misalnya. Sama dengan dokumen titik text. Jadi ada banyak yang bisa kita ambil di sini, ada base URL, ada class name, ada ID, ada HTML, ada data dan sebagainya. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Ada title juga tadi yang kita sudah gunakan ya. Saya ambil yang teks ini. Titik koma. Kemudian teks ini yang saya tampilkan ke dalam jTextPen. Jadi jTextPen titik, ingat huruf besar kecilnya, di sini huruf kecil ya, titik set text, sambil dari teks yang ini. Jadi kalau saya run file sekarang, kemudian saya isikan alamat misalnya sama seperti yang digunakan tadi di sini di JSOP. Saya pakai alamatnya Wikipedia. Kemudian saya paste di sini. Saya go. Maka dia akan meload halaman isi teks dari halaman Wikipedia. Ini isinya. Jadi cukup sederhana. Kemudian kalau mau sedikit lebih cantik, kita bisa gunakan kita bisa tambahkan look and feel ya. Sama seperti look and feel yang kita gunakan sebelumnya, yang sudah tersedia di NetBeans. Ada look and feel Nimbus ya. Ini look and feel Nimbus. Paste di sini. Kemudian kita coba run. Dan hasilnya seperti ini. Kita coba tambahkan, coba load lagi halaman, atau mungkin teman-teman mau coba halaman yang lain. Misalnya halaman GitHub misalnya. Paste di sini, kita go. Oke, dia akan mengambil halaman yang ada di GitHub. Oke, baik. Saya kira cukup sederhana penggunaan JSOP ini. Teman-teman bisa kembangkan untuk kebutuhan lain, misalnya mau bikin text mining dan sebagainya. Saya kira demikian tutorial kita kali ini. Kalau teman-teman punya saran dan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Untuk source code-nya sudah saya share di sini ya. Nanti saya tuliskan lagi di bagian deskripsi.
Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.